Haleluya, shalom saudara-saudara, jemaat GSKI, Betaninginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, beserta cabang-cabangnya. Shalom, sukacita besar saya dapat membagikan renungan hari ini buat saudara. Kita berjumpa kembali dalam program acara Masih Ada Tuhan. Saudara-saudara, saya mengamati hari-hari ini banyak orang sibuk mencari APD, alat pelindung diri. Memang dalam waktu singkat, merebaknya virus ini menyebabkan kebutuhan APD meningkat. Baju hazmat, kacamata Google, sarung tangan, sepatu boot, dan lain sebagainya. Memang secara lahiriah, tentunya baik sekali kita memperlengkapi diri, melawan virus ini dengan alat pelindung diri seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Tetapi tidak cukup hanya itu, saudara. Dalam kehidupan manusia selalu ada dua aspek. Aspek lahiriah, juga aspek rohaniah. Di dalam aspek rohaniah, sudahkah kita memiliki perlindungan diri dari ketakutan, dari kecemasan yang berlebihan? Sudahkah kita beroleh jaminan kepastian bahwa keselamatan kita hanya dari Tuhan? Tidak cukup alat pelindung diri, saudara-saudara. Kita butuh yang namanya API, bukan hanya APD. Tapi API, alat perisai iman. Efesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan, mau keadaan yang baik ataupun kurang baik, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah api si jahat. Kita tahu, iblis dengan kuasa gelapnya berusaha memperdayai manusia. Itu bukan rancangan Tuhan atas hidup saudara. Saudara tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Firman Tuhan berkata, iblis seperti pencuri. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan kita datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada sebuah kisah, saudara. Seorang misionaris kulit putih yang memberikan pelayanan penginjilan di Afrika Utara. Suatu ketika, Afrika Utara bergejolak. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Dan hal ini memaksa misionaris yang bernama Frederick Nolan ini untuk lari menyelamatkan diri ke hutan. Sejauh mungkin dia berusaha mencari tempat yang aman. Sementara itu orang-orang yang bermaksud mencelakai dia berusaha mengejar, menemukan, dan membunuhnya. Saudara, dalam pelariannya sebagai manusia yang terbatas, pada akhirnya dia lelah juga, capek. Dan dia menemukan sebuah gua yang dia pikir tempat persembunyian yang paling aman. Disitulah dia bersembunyi. Sementara dia bersembunyi, saudara, dia mengamati di mulut goa itu ada seekor laba-laba yang sedang menenun sarangnya. Dia menikmati bagaimana laba-laba itu membuat sarangnya. Lambat tapi pasti, sarang laba-laba itu menutup mulut goa seakan-akan sebuah pintu di goa tersebut. Tidak lama kemudian, saudara, kelompok orang yang hendak mencelakai misionaris ini tiba juga di seputaran goa tadi. Sayup-sayup terdengar oleh Nolan. Anggota tim pemburu yang hendak membunuh dia itu mengatakan, aku percaya orang ini ada di dalam goa. Sementara anggota tim yang lain berkata, rasanya tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masuk bersembunyi di goa tanpa merusak tenunan sarang laba-laba yang ada di mulut goa. Akhirnya mereka bertikai sendiri dan meninggalkan tempat itu. Amanlah Nolan dari upaya mencelakai dirinya. Setelah sekian lama, dia merenungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawanya. Akhirnya dia mengatakan, jika kita bersama Tuhan, jaring laba-laba
yang nampaknya rapuh, tidak punya kekuatan. Itu bagaikan dinding yang tebal. Namun kehidupan tanpa penyertaan Tuhan, tembok tebal sekalipun akan nampak seperti sarang laba-laba yang tidak ada kekuatannya apa-apa. Yang rapuh, sebagaimana kita melihat hari-hari ini. Betapa rapuhnya manusia itu tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, without me, you cannot do anything. Tanpa aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak mempunyai kendaraan sendiri, tiap hari saya harus bekerja menggunakan kendaraan umum. Tentu potensi saya terpapar virus menjadi lebih besar. Kadang-kadang saya takut, saya cemas. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, perusahaan di mana saya bekerja mem-PHK saya. Saudara, sementara saldo tabungan saya perkirakan hanya cukup beberapa minggu saja untuk hidup di masa karantina, di masa pembatasan sosial berskala besar ini. Mungkin saudara berkata, pekerjaan saya Pak, sederhana sekali. Banyak orang-orang berusaha di bidang yang sama seperti saya. Tentunya menjadi semakin berat di tengah-tengah ekonomi yang terpuruk seperti saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saya mau berkata, apapun yang menjadi keterbatasanmu tidak membuat Tuhan membatalkan pemeliharaannya atas saudara. Kita memang manusia terbatas. Namun ketika yang terbatas ini ada di tangan yang tidak terbatas, maka tidak ada apapun atau siapapun yang bisa membatasimu. Percaya, kuasa Tuhan lebih besar dari tantangan yang saudara hadapi. Melalui kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara, para suami yang adalah kepala rumah tangga, para imam dalam keluarganya, istri, ibu dari anak-anaknya, juga anak-anak. Dalam kesempatan saudara, hari-hari ini lebih banyak diam di rumah. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah dalam firman-Nya yang berkuasa. Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Tuhan berkati saudara.